Halo dan selamat datang di Kurakal Draw. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mencoba membuat game sederhana menggunakan Godot Engine. Oke, kita lihat seperti apa sih gamenya. Mari kita mainkan. Ini saya kasih nama Tumpay X dengan gameplay yang simple seperti ini. Mari kita mulai. Nah, gameplaynya adalah mengumpulkan jamur sebanyak-banyaknya. Dan juga ada bonus waktu yang teman-teman lihat tadi, ada ikon baterai. Ini untuk menambahkan waktu 5 detik. Mari kita ikuti tutorialnya. Oke, apa yang akan kamu dapatkan di tutorial ini? Yang pertama, pengaturan project baru. Mulai dari pengaturan nama, kemudian folder project, dan yang terakhir mengatur ukuran kanvas. Oke, untuk yang kedua, membuat animasi karakter. Jadi kita akan membuat karakternya bergerak berdasarkan kumpulan gambar-gambar yang sudah kita punya di dalam aset browser. Berikutnya, menggerakkan karakter dengan kontrol menggunakan panah atas untuk bergerak ke atas dan kiri ke kanan dan ke bawah. Keempat, menggunakan area 2D untuk mendeteksi sentuhan objek. Nah, ini yang paling penting supaya nanti karakternya bisa mengambil item atau collectible items. Dan yang kelima, menggunakan control nodes untuk menampilkan informasi berupa poin dan juga batas waktu. Dan yang terakhir, komunikasi antar objek di dalam game gunakan signals. Hampir semua interaksi di dalam game itu menggunakan sinyal untuk memerintah, untuk memanggil fungsi dan lain-lain supaya aplikasi gamenya dinamis. Oke, santai aja ya. Selamat datang di tutorial pertama game programming. Bagaimana membuat game 2D pertama kalian. Sebelum itu silahkan persiapkan asetnya. Nanti silahkan di-download. Linknya ada di deskripsi. Namanya aset 1. Kemudian ekstrak dan datanya silahkan nanti di-import ke Godot. Buka aplikasi Godot. Untuk project pertama silahkan create project. Lalu beri nama latihan 1. Baik. Kemudian arahkan ke folder project kalian. Di sini saya sudah menyiapkan folder dan pilih rendernya compatibility. Kemudian version control silakan diaktifkan atau tidak. Create. Oke, sekarang karena ini game 2 dimensi, silahkan masuk ke workspace 2 dimensi. Disinilah kita akan mengedit. Sebelum kita lanjut, kita setting dulu projectnya. Masuk ke project setting, kemudian masuk ke window, atur lebarnya ke 480 dan untuk tingginya 720 seperti ini. Dan kamu bisa menutup jendela ini. Sekarang kalau kamu zoom, garis biru, kotak biru ini akan berubah sesuai dengan pengaturan kita tadi. Setelah pengaturan project, sekarang kita membuat player. Dari file yang sudah di-download tadi, silakan satu folder ini di-drag ke file system Godot. Seperti ini. Nah, kamu di sini akan menemukan sound, font, dan juga sprite Tumpay PNG. Oke, langkah pertama kita akan membuat satu scene namanya karakter, namanya player. Tambahkan satu nodes namanya area 2D. Oke, ini dia. Kemudian create, beri nama player, enter. Lalu tambahkan satu child node namanya animated sprite 2D. Ini dia, create. Nah, berikutnya masih di node player, klik kanan add child node, namanya collision. Setelah ini akan saya jelaskan. Baik, yang pertama, player ini nanti akan menampung dua nodes ini. Nodes yang pertama, anak yang pertama ini menampung gambar animasi dari player. Kemudian yang kedua, ini untuk mendeteksi tumbukan, sentuhan gitu ya. Nanti fungsinya untuk ketika player mau mengambil item. Kemudian itemnya akan disimpan sebagai skor. Nah,
Sekarang kita mulai untuk pengaturan animated sprite 2D-nya. Teman-teman bisa melihat di sini ada tanda seru. Ini menandakan kalau nodes ini belum disetting. Jadi silakan masuk ke inspektor sebelah kanan. Di tab empty tambahkan sprite frame. Nah, kemudian klik lagi. Dari sini kita akan menambahkan animasi. Untuk karakter kita tambahkan dari sini add frames. Masuk ke folder asset 1, kemudian pilih tungpai PNG. Nah, kecil banget ya. Kalau kecil silakan di stretch biar kelihatan. Untuk animasi pertama kita akan membuat animasi idle gambar nomor 1 dan 2. Kemudian add frame. Nah, teman-teman akan melihat ini ada 2 gambar yang sudah dipilih. Kita juga bisa memutarnya. Seperti ini ya. Previewnya. Ini animation idle namanya. Jadi silakan di rename idle. Nah, karena player itu bisa melakukan 3 hal di sini, idle, run, dan juga wafat. Oke, jadi kita tambahkan satu lagi untuk jalan. Oke, jalan sama seperti langkah sebelumnya, tambahkan ini sprite-nya, lalu kita pilih yang 3 dan 4. Add frame. Dan kita tambahkan yang terakhir, namanya pingsan. Nah, ini dia. Ini nanti untuk menunjukkan kalau karakternya udah KO. Jadi nanti seperti ini animasinya. Langkah selanjutnya, kita setting kecepatannya. Perhatikan dulu ketika diputar. Nah, kita bisa menyeting kecepatan putarnya seperti ini. Jika sudah dirasa cukup, kita bisa mengatur animasi yang lain. Nah, apakah ini terlalu cepat atau terlalu lambat? Kita bisa menaikkan atau menurunkan. Oke, mungkin segini cukup. Kemudian untuk yang idle, nah idle ini kan harusnya relax ya. Ini terlalu cepat, kita turunkan aja. Oke, sepertinya udah cukup 3 fps saja. Dan langkah selanjutnya, animasi idle ini kita jadikan default. Caranya, klik icon ini, auto play on load. Nah, jadi nanti ketika gamenya dijalankan, animasi yang berjalan, defaultnya adalah ini. Oke, stop dulu, karena mengganggu ya. Berikutnya, kita setting di collision shape. Untuk collision shape, ini akan mengcover karakter ini. Jadi di bagian inspektor shape, tambahkan bentuk dari karakter itu. Kita pilih rectangle aja. Jadi silahkan tahan Alt atau Ctrl ya untuk melakukan perbesaran yang simetris. Nah, atur ukurannya untuk mengcover karakter ini. Silakan ditentukan sendiri toleransinya, jadi tidak harus ikut tutorial ini. Baik, berikutnya, jadi nanti ketika jamur item mengenai area kotak ini, maka akan terjadi sesuatu, kondisi if and then gitu ya. Jika tumbukan, maka jamur hilang, item hilang. Jika tumbukan dengan rintangan, maka player yang KO, kayak gitu. Nah, setelah itu kita simpan dulu scene-nya. Biarkan namanya seperti ini. Oke, jadi untuk pengaturan player sekarang sudah jadi. Dan untuk player, node player ini silahkan dicek group selected node. Ini maksudnya apa? Supaya nanti kita nggak salah pilih. Jadi kalau kita mengedit playernya, bagian yang lain akan mengikuti. Jadi langsung di group gitu. Jadi kalau kita pilih sprite, animated sprite, nanti yang terpilih tetap playernya. Jadi nggak akan mempengaruhi
node di atasnya gitu ya, supaya nggak rusak. Ini penting untuk mengerjakan project-project yang selanjutnya. Nah, ketika kita sudah mengatur tampilannya, sekarang saatnya kita mengatur sisi dalamnya. Apa? Kita tambahkan script. Nah, tambahkan script pada player, attach script seperti ini, biarkan namanya player gd, create. Oke, sekarang kita tambahkan variabel. Yang pertama, export, add, export, var, speed. Nah, ini dia. Kemudian kita isi 350. Oke, saya jelaskan sedikit. Export ini berfungsi untuk menampilkan parameter yang kita buat variabel ini di dalam inspektor. Nah, jadi kalau export ini kita hapus, nanti di sini hilang. Nah, seperti itu. Supaya apa? Export ini untuk memudahkan kita melakukan pengaturan cepat tanpa masuk ke dalam script. Jadi kita bisa mengatur kecepatannya langsung di sini, gitu ya, menggunakan export. Oke, saya hapus dulu komennya, nggak guna. Kemudian variabel kedua ada var velocity. Nah, untuk var velocity kita berikan initial value-nya pakai vector 2D 0. Jadi velocity ini sebenarnya tipe datanya vector 0 dengan nilai 0. Kemudian var screen size sama dengan vector 2D ini untuk memberikan nilai luasan. Tadi kan itu sudah di setting 480 kali 720. Oke, screen size ini nanti digunakan untuk membatasi pergerakan karakter hanya berada di luasan ini 480 dan 720. Berikutnya kita buat karakternya bergerak. Nah, kita buat karakternya bergerak dengan inputan tombol di keyboard. Nah, tombol keyboard kanan kiri atas bawah. Untuk menambahkan pergerakannya, teman-teman bisa melihat di function process. Oke, jangan khawatir kalau di sini ada mark. Ini berarti ada variabel yang nggak dipakai. Di sini ada delta, tapi setelah ini akan kita pakai. Fungsinya apa? Baik, kita lanjut dulu aja. Pertama kita hilangkan pasnya, kemudian ketik velocity sama dengan input, get vector. Di dalam sini kita akan mengetikkan inputan dari keyboardnya apa saja. Jadi di Godot ini sudah dideklarasikan secara default untuk tombol-tombol yang ada di keyboard. Oke, yang pertama kita inputkan UI underscore left. Jadi ini untuk tombol kiri. Kemudian UI, kalau kanan apa? Right ya. Oke, kemudian UI untuk ke atas up. Baik, dan yang terakhir pasti teman-teman udah tahu, UI down ya. Seperti ini. Jadi nanti velocity ini sebenarnya adalah vektor kan ya. Vektor itu punya arah. Jadi arah negatif dan positif. Ini nanti bersumber dari inputan ini. Kalau UI left berarti X negatif. Kalau UI right itu X positif. Seperti itu. Oke. Bertahan dulu. Selanjutnya ini dia untuk mengatur posisi. Setelah ditekan UI left berarti kan X negatif ya. Posisinya berubah pasti. Position. Posisi dari objek ini, player ini ya. Jadi kita nggak perlu ngasih di depannya ini namanya. Biasanya pakai self ya. Di sini nggak perlu. Oke, berarti posisinya berubah. Kita pakai penambahan velocity. Ini arahnya nilai minus 1 atau 1 dikalikan dengan speed. Jadi nanti bergerak 350
minus atau plus. Kemudian dikalikan delta. Oke, seperti ini. Baik, kita bisa melakukan tes run. Nah, sekarang karakternya sudah bisa kita gerakkan kanan kiri atas bawah seperti ini. Tapi silakan lihat apakah ada kejanggalan. Ya, ini masih menggunakan animasi idle. Belum kita menjalankan animasi jalan dan juga wafat gitu ya. Dan juga kalau teman-teman perhatikan di sini, nah karakternya keluar dari layar gitu ya. Harusnya nggak boleh. Kita harus menahan karakternya sampai di titik ini gitu ya, sampai di tepi, jangan sampai keluar. Nah, maka kita tambahkan script baru lagi, baris baru di bawahnya kita tambahkan position X. Ini untuk membatasi supaya karakternya tidak keluar dari kanvas. Jadi position X, kemudian 0, kemudian screen size X. Nah, ini maksudnya karakter akan bergerak dengan nilai minimal 0 di posisi X-nya, kemudian maksimalnya di screen size X berarti 480. Oke. Kemudian untuk yang Y-nya kita kopikan aja ke bawah seperti ini. Kemudian ganti X menjadi Y. Ini ya harusnya. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita running test lagi. Coba sekarang ya karakternya nggak bisa keluar dari kanvas. Nah, cuma bedanya apa? Karakternya kepotong separuh. Nah, ini adalah titik tengah dari karakternya. Jadi kita bisa menyeting supaya ada tambahan margin gitu ya. Kita bisa mengaturnya di sini. Minimalnya berarti kita bisa mengaturnya 50 coba. Kemudian X-nya, Y-nya juga 50. Jadi nanti seperti itu, kita lihat aja. Kemudian ini minus 50. Untuk yang Y-nya juga minus 50. Apa yang terjadi? Tada! Nah, sekarang player hanya bisa, batasannya ada di sini. Ada margin 50 yang tidak terlihat. Sepertinya angka 50 terlalu besar, kita bisa menurunkannya menjadi angka 20. Dan juga ini minus 20 dan ini minus 20. Sekarang mungkin harusnya udah aman. Jadi player ini nggak keluar dari kanvas. Lanjut ke baris kode berikutnya. Oke, saya jelaskan tentang delta. Argumen delta ini digunakan untuk membuat supaya pergerakan karakternya itu persisten. Jadi untuk mencegah ketika komputer kita lemot, kemudian FPS-nya drop, karakternya ini berpindah dengan mulus ya. Untuk menghindari gerakan lompat-lompat gitu. Oke, seperti itu kira-kira delta, penjabaran singkatnya. Kemudian untuk baris kode berikutnya, kita tambahkan untuk membuat animasinya berganti ketika jalan gitu ya. Jika velocity panjangnya lebih dari 0, maka kita seret aja ini nodes yang animate sprite 2D animation sama dengan namanya apa tadi? Ya, jalan. Kalau teman-teman lupa, teman-teman bisa masuk ke sini. Nah, ini dia listnya supaya bisa melihat daftar animasi yang ada di sini. Kemudian jika tidak ada inputan keyboard, maka ya pakai else ya. Pakai else. Kemudian titik 2. Oh ya, nggak boleh dikasih spasi ya. Baik. Animasinya idle seperti ini, copy dan paste di bawahnya, ganti dengan idle. Oke, ini dia. Kita coba apakah berhasil. Nah, ini idle. Nah, ini lari. Ketika bergerak lari, ada perpindahan X atau Y, berganti animasi lari. Dari sini bisa ditangkap ya.
Oke, kita lanjut ke baris kode berikutnya. Sekarang kita tambahkan kondisi lagi jika velocity arah X-nya bukan 0, maka animasinya berubah. Ini kita kopikan dulu nama nodes-nya, nodes animation 2D-nya, kemudian kita flip sama dengan harusnya ini menggunakan true atau false. Nah, menggunakan true atau false berarti kita bisa menggunakan perbandingan. Jadi kita tambahkan booleannya berupa kondisi. Jika velocity x, pergerakan x-nya lebih dari 0 berarti positif. Karakter dibalik secara horizontal. Kita buktikan ya. Oke, nah ini dia udah jalan. Nah, kalau ke kiri, nah seperti ini. Ketika X positif, ke kanan. Seperti ini ya. Negatif, kanan, positif, negatif, positif. Seperti itu. Jadi kita sebenarnya kalau bikin game 2 dimensi tinggal di flip horizontal, gitu aja. Kalau di flip vertikal ya lucu guys. Coba ya kita iseng flip vertikal. Coba. Iya, jadinya gini guys. Nah, kan lucu ya. Kita kembalikan aja Ctrl Z. Oke, sekarang kita lanjut. Kita tambahkan fungsi untuk men-trigger start gitu ya. Tambahkan function start. Ini start untuk playernya. Kemudian tambahkan baris kodenya, bentar, supaya nggak mengganggu, biar kelihatan juga. Saya berikan space kosong. Set proses sama dengan true. Set prosesnya true. Jadi ini di proses, nanti saya jelaskan. Baik, selanjutnya position sama dengan screen size dibagi 2. Screen size dibagi 2 ini supaya ketika karakter di spawn ke dalam game nanti posisinya berada di tengah layar, jadi nggak dari pinggir lagi. Berikutnya animated sprite 2D menjadi idle. Jadi untuk settingan defaultnya ketika dijalankan animasinya idle. Sekarang kita coba menggunakan startnya di sini. Kita kopikan aja fungsinya di dalam ready. Oke, play. Nah, ya kan, karakternya dimulai dari tengah. Siap? Sekarang saya sedikit jelaskan. Function ready ini sebenarnya untuk memanggil fungsi-fungsi atau menentukan nilai awal dari variabel ketika gamenya di start. Ini dipanggil sekali doang ketika gamenya dimulai. Kemudian function proses ini digunakan, ini termasuk function default dari Godot ya, ready dan proses. Untuk proses ini digunakan untuk memanggil baris-baris kode di dalam proses secara terus-menerus sampai gamenya dimatikan. Jadi semua logika gameplay itu ada di dalam proses. Dinamisnya di sini. Untuk statiknya di sini. Ini untuk inisiasi, ini untuk semua kegiatan di dalam game. Itu di dalam proses. Oke, paham ya? Kita lanjut ke function berikutnya. Setelah start, kita buat fungsi baru namanya function die. Oke. Nah, function die ini berarti kan wafat. Apa yang terjadi ketika playernya wafat? Maka animasi yang dipanggil adalah animasi, ya betul, silakan dilihat di sini namanya pingsan. Pingsan. Oke. Selanjutnya, setelah pingsan, apa yang harus kita atur? Kita atur set proses. Oke. Menjadi false. Nah, ini dia.
set proses menjadi false. Jadi ini untuk men-trigger supaya proses tidak dijalankan lagi. Sedangkan start proses true, jadi ini akan dieksekusi terus-menerus sampai gamenya freeze gitu. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan ditanyakan di komentar. Baik, kita lanjut menambahkan variabel baru. Namanya signal. Kita tambahkan sinyal. Saya tulis dulu aja, sinyal. Nama sinyalnya adalah ambil, dan sinyal kedua namanya pingsan. Oke, udah ya, namanya pingsan. Saya jelaskan dulu. Sinyal ini nanti ketika node player, kamu lihat di sinyal akan muncul sinyal custom yang kita ketikkan di sini. Ini menandakan apa? Ya, sinyal yang kita deklarasikan di sini nanti sebagai komunikasi antar objek. Nah, kira-kira seperti itu. Apakah nanti player akan mengambil item atau karakter akan menabrak rintangan, maka sinyal ini yang kita pakai untuk memberitahu kepada sistem harus melakukan apa. Kalau ambil berarti poin tambah 1. Kalau pingsan berarti game over gitu ya. Oke, setelah itu kita tambahkan fungsi untuk mendeteksi apakah player nanti akan menabrak item atau menabrak rintangan. Caranya kita bisa menggunakan sinyal default yang disediakan oleh Godot. Klik node player, kemudian cari area enter. Nah, klik 2 kali, koneksikan ke player, kemudian connect. Nah, nanti akan muncul satu fungsi baru di sini untuk men-trigger perintah di bawahnya. Jika area is in group, nah argumen area ini nanti dipakai untuk mendeteksi gitu ya. Namanya apa? Group. Nah, berhubung nama objek nanti jamur, saya kasih jamurs. Ini nama grupnya. Saya tambahkan S karena ini grup ya. Maka area ambil. Nah, ini nanti untuk memanggil fungsi ambil. Oke. Kemudian pick ambil, emit. Fungsi ambil nanti dikirim gitu. Jadi kita sudah bikin sinyal ambil. Ketika sinyal ambil ini positif, nanti ambil akan mengirim ke sistem gitu cara kerjanya. Kemudian kita tambahkan baris kode untuk rintangan. If area is in group, grupnya namanya kasih nama apa? Rintangan aja ya, atau racuns gitu. Maka namanya apa tadi? Pingsan emit. Nah, kirimkan pesan pingsan ke sistem. Setelah emit, panggil fungsi die. Jadi gamenya selesai. Seperti itu. Kenapa nggak ada ini? Nggak perlu ya, karena ini nanti ini nggak untuk racun ini nggak dikumpulkan, cukup menabrak aja langsung kasih kode, langsung kasih pesan ke sistem untuk pingsan. Seperti itu guys. Oke, sampai sini kita sudah selesai untuk player untuk sementara ini ya. Kita tambahkan satu scene lagi, namanya apa ya, masih area 2D, rename dengan nama jamur. Oke. Nah, jamur tadi kan ada grup namanya jamurs. Jadi untuk node jamur silahkan masuk ke panel group,
kemudian di scene group tambahkan grup namanya Jamurs. Oke. Nah, ini dia. Jamurs nanti untuk men-trigger ini. Gitu ya. Baik. Kita kembali ke tampilan desain 2D. Nah, nodenya sama. Pada node jamur ini tambahkan animated sprite 2D, kemudian di jamur lagi tambahkan collision shape seperti ini. Pengaturnya juga sama, masuk ke inspektor, tambahkan sprite frame baru, klik sprite frame, kemudian kita definisikan yang seperti tadi. Pilih yang mana? Ini jamur yang aman. Oke. Nah, kemudian animationnya silakan dijadikan default nanti supaya jalan sendiri. Nah, ini dia. Kita atur kecepatannya berapa sih? Nah, ini terlalu cepat ya mendut-mendutnya. Jadi kayaknya 2 aja cukup, 2 fps. Lanjut. Sekarang kita berikan collision shape 2D-nya. Untuk jamur kita pakai kotak lagi aja. Bukan sih, pakai apa? Lingkaran ya, circle. Sesuaikan area untuk mengcover deteksinya. Ya, mungkin segini. Oke, cukup. Nah, kita sudah mengatur untuk animasi dan juga tumbukan. Pause dulu. Selanjutnya, kita tambahkan script untuk jamur. Create. Nah, hapus script di bawahnya ini karena nggak kepake. Kita tambahkan variabel screen size sama ya, sama dengan vektor 0. Nah, buat apa? Iya, tadi udah dijelasin. Kemudian fungsi ambil. Oke, ini untuk komunikasi dengan sinyal yang ada di player. Apa baris kodenya? Ya, jamur self ini hilang nanti ya. Berarti menghilangkan diri sendiri. ww Q free. Q free ini untuk menghapus jamur. Hanya menghapus di memori dan juga tampilan. Supaya apa? Ya, supaya aman. Supaya jamur bisa digandakan lagi untuk level berikutnya. Kalau nggak gitu ya hilang objeknya, langsung hilang dari node ini. Itu kalau pakai delete. Makanya yang aman pakai Q free. Nah, sekarang untuk setting jamur sudah selesai, jadi silakan disimpan scene ini, kemudian save. Oh ya, mungkin teman-teman bertanya, kenapa kok player dan item ini jamur itu dijadikan scene? Nah, kasarnya gini, kalau teman-teman tidak membuat satu scene, nanti pengaturannya untuk project yang sangat kompleks ini akan menjadi bumerang. Teman-teman akan kewalahan untuk mengkustomisasi. Jadi dengan menggunakan satu scene ini, nanti player yang terdiri dari animasi dan tumbukan ini sudah menjadi satu grup dan bisa dipanggil berkali-kali. Jadi nanti dalam menganimasikannya tidak akan morat-marit gitu ya kasarnya. Oke, sekarang kita tambahkan satu scene lagi. Ini untuk main scene-nya. Tambahkan node namanya node. Ini adalah node tertinggi hierarkinya. Create, rename dengan nama main. Nah, ini dia main scene. Kemudian node di bawahnya kita tambahkan tile. Nah, ini dia. Pilih tile map layer. Create, dan kita tambahkan berikutnya timer. Create, ini dia. Sekarang untuk main sudah ada 2 child node. Kita setting untuk background. Baik, silakan di rename namanya background.
Oke, kemudian untuk timer namanya game timer. Sudah. Sekarang kita setting untuk tampilan backgroundnya. Jadi ini sistem untuk memudahkan kita memanggil background. Tambahkan di inspektor tileset, new tileset, kemudian klik tilesetnya. Nah, dari tileset ini teman-teman akan melihat angka tile size. Kita setting 64 aja karena sumber yang saya berikan itu tiap tilenya itu 64 kali 64. Oke, selanjutnya silakan tambahkan di tile source-nya namanya Atlas. Tambahkan node kita tadi, tambahkan spread tadi, open. Jika ada seperti ini, teman-teman bisa yes atau no, saya no aja. Nah, sekarang teman-teman bisa melihat pembagian kotak-kotaknya ini sesuai dengan ukuran ini, setiap 64 pixel gitu ya. Ini dia. Nah, dari sini kita bisa menggambarkan satu kotak rumput ini untuk dipanggil berkali-kali untuk looping ya. Pilih tile map, kemudian kita pilih ini yang sudah dipilih dari tileset, hanya ini saja. Ini kita rename aja namanya rumput. Oke. Dan rumput kita pindah ke tile map untuk menggambarnya di main scene. Oke, pakai ini aja, rectangle tool, kemudian gambar sampai penuh. Seperti ini, sampai di batas kotak warna biru. Dari sini berarti setting tilesnya udah selesai. Nah, kita lanjut ke setting berikutnya. Pilih node main, kemudian tambahkan script create, dan ini hapus dulu komennya, ini mengganggu banget. Baik, kita lanjut untuk script di scene main. Tambahkan variabel untuk memanggil item. Itemnya kan jamur ya. Oke, tambahkan variabel jamur scene. Nah, seperti ini. Kemudian sama dengan preload. Jadi nanti kita akan mempreload jamur scene. Nah, ini dia jamur tscn. Tscn itu sebenarnya adalah text scene. Jadi kalau teman-teman membuka di Notepad, itu sebenarnya isinya script XML gitu ya. Tapi tidak ada saya sarankan untuk mengeditnya di Notepad. Nanti bisa korup data yang ada di Godot gitu ya. Karena di Godot ini kalau ada perubahan di luar pengeditan Godot nanti bisa korup. Baik. Selanjutnya kita tambahkan ya add export par durasi permainan ini supaya nanti durasi permainannya bisa teman-teman setting dari inspektor seperti tadi ya. Kemudian variabel berikutnya ada level, var level game kan dimulai dari 1 ya. Oke, langsung aja. Kemudian var skor awal berapa? 0 kan. Oke, lanjut var sisa waktu sama dengan berapa? 0 ya, masih awal ini. Kemudian screen size ini wajib sama dengan vector 2D 0. Dan terakhir var playing ini boolean, kita isi false dulu. Jadi nanti ini sangat berguna untuk men-trigger. Selanjutnya kita panggil scene player ini ke sini. Kita bisa melakukan drag atau kita bisa dari sini instantiate scene itu akan menjadi node anakan dari main. Sekarang kita sudah bisa untuk mengeksekusi ke baris kode berikutnya. Nah, sekarang di bagian ready, inisiasi game, screen size sama dengan get viewport, kemudian get visible rectangle size ukuran gitu ya. Jadi untuk mendeklarasikan screen size-nya dari ukuran ini project setting kita tadi. Nah, ini oke, lanjut.
Kemudian area player, cukup drag aja player ke sini, kemudian screen size sama dengan screen size. Nah, player screen size ini adalah variabel yang ada di dalam sini tadi. Di dalam script main nanti disamakan dengan screen size dari scene main. Kayak gitu ya. Kemudian untuk awal-awal kita harus menyembunyikan player. Berarti player dot hide. Nah, kayak gini. Nah, untuk saat ini silakan disimpan dulu supaya nggak hilang. Save scene. Save. Lanjut, kita bikin function baru untuk new game. Jadi apa saja yang perlu disiapkan ketika game pertama kali dijalankan. Nah, daripada kita menginputkan satu-satu di sini variabel ini ke dalam ready, mending kita jadikan functionnya aja. Oke, playing sama dengan true. Berarti mode playingnya sudah diperbolehkan. Kita mulai dari level sama dengan 1. Oke, namanya new game ya, levelnya 1, skornya sama dengan 0. Kemudian sisa waktu sama dengan durasi. Nah, ini. Lanjut. Player copy aja dah. Start. Nah, ini memanggil fungsi start di dalam player. Ini tadi ada start. Proses menjadi true, posisi ada di tengah-tengah, gitu ya. Kemudian player show. Nah, tadi kan di ready ini di hide dulu, kemudian saat new game playernya show. Oke, lanjut. Game timer start. Nah, seperti ini. Kemudian kita spawn jamurnya, spawn underscore jamur. Oke, setelah ini mungkin error ya kan. Nah, warnanya merah karena memang belum ada fungsi spawn jamurnya, jadi kita buat dulu. Copy aja dari sini. Jamur, apa yang terjadi? Gimana cara menambahkan jamur di dalam scene, gitu ya? Jamur kan belum di drop ke sini, tapi jamur sudah dipanggil sebagai variabel. Kalau lewat sini untuk menggadakannya susah, nanti akan ada satu yang kancret, gitu ya. Makanya variabel jamur scene ini dipanggil secara dinamis, gitu. Beda dengan player. Jamurnya akan di spawn sebanyak 4. For looping masih ingat? For biasanya pakai i ya. For i in levelnya 1 kan. Ditambahkan 4. Berarti nanti jamurnya jumlahnya 5 ketika di spawn di awal game, gitu ya. Sekarang jamurnya kita panggil ke dalam scene. Jadi nggak bisa langsung var. Nggak bisa langsung jamur scene di enter di sini, enggak ya. Jadi kita instantiate dulu karena ini objek. Nah, namanya jamur scene. Kemudian instantiate kita gandakan. Add child. Namanya C. Ya, oke, biar nggak bingung, C-nya ini saya ganti J aja. Kita tentukan area jamurnya, screen size. Nah, bener kan tulisannya screen size, sama dengan screen size. Oke, ini untuk mengatur di mana jamur akan diletakkan di dalam area permainan. Oke, setelah itu baru posisinya di mana? Position. Nah, ini dia. Position sama dengan vektor 2 dalam tanda kurung, kita letakkan koordinatnya. Kita acak
X dan Y-nya. Bagaimana? Pakai Randy range. Nah, ini kita definisikan untuk X-nya 0, screen size X. Nah, ini posisi X-nya. Kemudian untuk Y-nya tinggal copy aja sih. Copy. Kemudian screen size Y. Nah, akan diacak antara 0 sampai X maksimal, dan ini Y-nya 0 sampai Y maksimal. Seperti itu, guys. Nah, sekarang kita bisa melakukan playtesting di sini. Jadi new game ini kita masukkan ke ready. Coba kita jalankan pakai yang ini sekarang ya. Nah, akan ada dialog seperti ini. Pilih current scene, namanya main ini, menjadi scene utama. Select current. Nah, jamurnya udah dipanggil. Sekarang bisa nggak? Nah, hilang kan? Ini fungsi ambil tadi. Nah, sinyal sudah dikirimkan. Oke, aman ya? Berarti kita lanjut ke proses berikutnya. Berhubung jamur tadi sudah diambil dan bisa hilang, tapi kita harus memberikan deteksi di proses untuk mendeteksi apakah jamurnya sudah habis. Kalau jamurnya habis, kita lanjut ke level yang baru. Oke. Berarti kita tambahkan di sini if playing sama dengan true kan? And jika kondisinya playing, sedang main ya, belum game over. Kemudian kita tambahkan get3 untuk deteksi ini. Get3 get nodes in group. Di dalam grup apa namanya? Namanya jamurs. Nah, ini dia. Grupnya jamur tadi kan jamurs. Lalu ukuran size. Ukurannya sama dengan 0, maka level plus 1. Nah, berarti menjadi level 2. Kalau level 2, kita lihat di sini jumlah jamurnya 2 tambah 4 berarti 6. Nanti jumlah jamurnya akan menjadi 6. Kita buktikan ya. Dan kemudian untuk sisa waktu ditambahkan plus 5. Ini bonus waktu setiap bertambah level. Nah, setelah sisa waktu kita spawn jamurnya. Karena kalau udah habis kita spawn lagi ya. Spawn jamur. Oke. Coba ya. Kita mainkan. Jamurnya tinggal 2, 0. Nah, di spawn coba hitung. 1 2 3 4 5 6. Bener kan? Setelah ini jumlah jamurnya menjadi 7. Nah, iya kan? Semakin bertambah jamurnya. Oke. Nah, ini dia. Sampai ke bak gitu ya. Oke, udah. Kita tambahkan yang lain. Berarti kita tinggal menambahkan UI. Tambahkan satu scene baru untuk UI, namanya canvas layer. Rename canvas layer menjadi HUD. Nah, sekarang kita masuk ke proses desainnya, masuk ke workspace 2D, kita tambahkan node di bawahnya label. Tambahkan label. Ini dia. Ini nanti untuk menampung tulisan game over. Nah, ini dia. Rename menjadi message. Oke, kita posisikan game over ini berada di tengah layar. Pilih anchor preset. Nah, di sini. Oke. Teman-teman bisa lihat horizontal align-nya center, kemudian vertikalnya center. Setelah itu masuk ke label setting, pilih label setting, kemudian pilih label setting lagi. Kemudian kita atur fontnya. Ini. Kita sudah punya font kan? Pilih drag ke sini dan tentukan ukurannya 48. Nah, seperti ini. Oke. Sampai di sini kita lanjut
ke sesi berikutnya. Baik, berikutnya kita tambahkan untuk skor dan time untuk menunjukkan waktu dan skor. Berarti untuk message ini silahkan diduplicate. Ini juga diduplicate. Nah, silakan di rename namanya score dan satunya time gitu ya. Oke, untuk score dan time supaya nanti muncul di kiri dan kanan gitu ya. Score ini di kiri dan time di kanan. Kita atur dulu nilainya 0. Untuk score dan message kita setting ke kiri. Nah, anchor-nya kiri gitu ya. Baik, kita tambahkan pembungkusnya, klik kanan di HUD, kemudian tambahkan child node margin container. Ini dia, tambahkan seret skor dan timer ke dalam margin container. Nanti skor dan time ini akan align sendiri. Skor pilih align left, kemudian time align right. Nah, seperti itu. Ya, kenapa belum? Karena margin kontainernya belum diisi luasan. Kemudian kita kasih luasan mentok atas. Nah, ini baru benar. Skor dan ini timer. Skor coba kita ganti angka 9. Nah, benar. Skor ada di sebelah kiri, timer ada di sebelah kanan. Lanjut, kita tambahkan script untuk UI-nya. Attach script, biarkan seperti ini, create. Nah, kita tambahkan variabel di sini, signal start game gitu ya. Oke, kemudian kita tambahkan function update score dalam tanda kurung value. Lalu kita tambahkan skornya, seret aja ke sini. Teks dari score itu sama dengan parse string to str dari value. Nah, ini dia. Setelah itu function untuk update timer value argumennya, kemudian tambahkan time. Nah, tinggal di copy aja ini dot ini gitu ya. Oke, saya jelaskan sedikit. Function update score nanti akan mengupdate nilai dari value dari skornya ini otomatis dari sini. Fungsi ini akan dipanggil di main scene nantinya. Selanjutnya kita membutuhkan satu node lagi di HUD, tambahkan timer. Kita ambil dari history, create, kemudian kita setting di inspector. Wait time-nya kita atur 2 detik. Kemudian one shot-nya true. Nah, sekarang kita tambahkan satu function lagi namanya show message. Message-nya apa? Ya, ini dia. Nanti otomatis message-nya berupa game over atau judul game. Teksnya berisi ya argumen teks. Kemudian message ditampilkan dan timer ini berjalan start. Oke, silakan disimpan dulu untuk HUD-nya, save. Lanjut, sekarang timer berikan sinyal kepada HUD. Jadi masuk ke panel sinyal, kemudian timeout, klik 2 kali, hubungkan dengan HUD, connect. Nah, kita tambahkan satu baris kode namanya message hide. Oke, jadi ketika waktunya habis 2 detik tadi, nanti message yang menampilkan game over atau judul tadi akan hilang dalam 2 detik. Sekarang kita kembali ke tampilan desain dan kita tambahkan satu node di bawahnya HUD namanya button. Oke, button ini silakan di rename menjadi start button.
kemudian setting di layoutnya, kemudian anchor presetnya pilih center bottom. Nah seperti ini, kita berikan isian mulai game gitu ya, mulai permainan, start game aja lah. Oke, start game. Kemudian untuk fontnya kita bisa atur di theme override font. Kita seret font yang ada di sini ke sini. Baik, dan ukurannya kita atur ke 32. Oke, kemudian pindah ke atas, di bawahnya game over. Selanjutnya kita tambahkan script untuk start button. Jadi kita tambahkan sinyal start button ini ke HUD. Sinyal ketika start button ini di press, klik 2 kali, arahkan ke HUD, connect. Apa yang terjadi? Iya benar, gamenya dimulai guys. Pertama kita sembunyikan dulu tombolnya. Oke, start button, hide. Berikutnya message start game tadi ya, judul gamenya di hide juga, dan start game emit. Oke, selanjutnya kita tambahkan untuk function show game over. Baris kode di bawahnya show message, isi message-nya adalah game over. Ini dia. Kemudian untuk memanggil fungsi show message ini ya, lalu await timer time out. Nah, menunggu sampai timernya time out 2 detik, berarti menunggu 2 detik baru nanti baris kode di bawahnya akan dijalankan. Start button dimunculkan. Kalau tadi kan ketika start buttonnya dipencet hilang. Kalau ini game over, start buttonnya dimunculkan lagi. Kemudian message text sama dengan judul gamenya. Teman-teman mau ngasih judul apa? Misalkan Tungpai X. Lalu yang terakhir message ditampilkan. Tadi kan untuk start button message-nya hide, ini ditampilkan kalau sudah game over. Nah, sekarang kita pindah ke scene main. Terus di sini di scene main kita tambahkan UI tadi pakai instantiate child scene, pilih yang HUD. Nah, sekarang HUD-nya sudah ada di tampilan. Kita bisa melihatnya di desain. Nah, seperti ini. Score dan timer, kemudian game over dan juga tombol. Ini tampil di sini. Sekarang kita edit scriptnya di main. Kita tambahkan game timer sinyal game timer ketika timeout ngapain? Connect ke main, connect. Baris kode di dalam ketika timernya timeout, sisa waktu sama dengan minus sama dengan 1. Berarti setiap kali game timer ini bekerja, ini intervalnya 1 detik, sisa waktu berkurang 1. Itu cara kerjanya ya. Kemudian HUD, di dalam HUD ada function update timer. Nilai timernya itu sama dengan sisa waktu. Nah, sisa waktunya kan berkurang 1 terus. Nah, ini fungsi update timernya dipanggil. Lalu jika sisa waktu
kurang dari sama dengan 0, maka apa yang terjadi? Jika waktunya habis, maka game over. Oke, aman ya? Gimana? Error ya? Nggak masalah, memang function game over belum ada. Oke, selanjutnya kita bikin function baru lagi. Jadi untuk player, pilih sinyalnya, pilih yang pingsan, arahkan ke main, hubungkan. Nah, ini dia, kita beri baris kode. Ketika player pingsan, apa yang terjadi? Game over lagi. Dan ketika errornya 2 ya, sama titik ini. Berikutnya kita tambahkan sinyal untuk player lagi, hubungkan ke main. Oke, ketika player mengambil jamur, maka ya, skornya tambah 1 plus sama dengan 1. Setelah skornya tambah 1, keterangan di HUD juga berubah. Update score. Nah, update score dari mana? Ya, dari skor lah. Ini dia. Masih error kan? Nggak masalah, biar cerewet godotnya. Kita baru bikin function game over. Function game over apa aja isinya? Ini dia. Jika game over berarti playing sama dengan apa? Ya, false. Setelah playing false, game timer stop. Jadi nggak jalan. Kita hilangkan semua item yang ada di layar. Berarti kita setelah game timer stop, saatnya untuk membersihkan seluruh layar. Tadi item-itemnya dihilangkan. Jadi get tree, kemudian call group. Nama grupnya apa tadi? Jamurs. Nah, di argumen berikutnya ini metodenya queue free. Oke, udah selesai. Dan kita tambahkan baris di bawahnya lagi. Jika sudah game over, maka update HUD show game over. Nah, ini dia. Kita lihat apakah ada di HUD tadi. Ini dia. Kita manggil function show game over di main dari node HUD. Kemudian player die. Ya, seperti itu. Sekarang pilih HUD, kemudian di bagian sinyal kita aktifkan sinyal start game dari HUD tadi, konekkan ke main. Nah, seperti ini. Kita tambahkan ketika HUD on start berarti new game. Oke, kalau di sini new game kita cek dulu di ready ya. Nah, new gamenya dihilangkan dulu, nanti error. Hilangkan di ready new gamenya. Kemudian karena new gamenya itu sudah dipanggil dari function start game dari HUD tadi, start game ini ya, start game emit. Ketika tombolnya di press, maka start gamenya dikirim ke main untuk memanggil function new game. Berarti kita tambahkan baris baru di dalam new game. Apa saja? Tadi ada spawn jamur. Sekarang kita tambahkan keterangan ya di sini. Ada tadi nggak? Ada nggak tadi? Nah, ini HUD update score itu ditambahkan di new game. Kemudian di mana tadi? Ini HUD update timer ditambahkan di new game. Itu. Apakah ini bisa dimainkan? Coba dulu ya. Simpan. Kemudian mainkan. Nah, ini dia start game. Apakah sudah berjalan? Timernya udah ada jalan. Kalau menyentuh jamur, skornya nambah. Oke, nambah. Dan ini ya udah berhasil.
untuk sampai di sini ya. Kita akan tambahkan fungsi-fungsi berikutnya. Kalau diperhatikan UI-nya ini terlalu mepet. Kita bisa memberikan margin keluar dulu. Kembali ke HUD, kemudian di tampilan desain, di margin container kita atur marginnya di sini. Time override, kemudian marginnya kasih 10 untuk semuanya ya. Nah, seperti ini. Jadi ada spasi. Mainkan lagi, dan dengan sekarang skornya dan timernya bisa ada marginnya. Keluar dulu. Sekarang kita tambahkan visual effect pada jamur. Oke, jadi masuklah ke scene jamur, kemudian edit script. Di bagian ambil, kita tambahkan baris, collision shape 2D, set, divert. Nah, ini dia. Kemudian argumennya di dalamnya disable. Argumen kedua true. Maksudnya, jika teman-teman akan memberikan special effect pada jamur, nanti collisionnya akan menampilkan pesan error. Sistem Godot itu akan cerewet menampilkan pesan kalau ini akan menjadi konflik di bagian fisik. Nah, jadi ini dikasih kode dulu. Set divert. Lalu baru kita tambahkan special effect-nya menggunakan kode var, tambahkan variabel baru tw untuk twin, create twin, tambahkan set paralel, kemudian set trans, ini transition maksudnya. Set transition kita bisa mengatur di option berikut ini, pilih yang kuat. Lalu kita edit objek tw-nya, twin-nya, lalu kita atur twin menjadi twin property, self, jamurnya, kemudian efeknya apa? Scale, cari scale. Nah, animasinya scale dikalikan 3, kemudian durasinya 0,3 detik. Kemudian twin berikutnya, twin propertinya self, efeknya modulate, tapi modulate-nya pada alpha, jadi semakin memudar nanti ya, 0,0, dan durasinya 0,3 seperti ini. Oke, jadi nanti akan ada efek skala, jamurnya membesar selama 3 detik dan menghilang dalam waktu 0,3 detik. Oke ya. Setelah itu tambahkan satu baris kode await. Oke, sampai twin finish. Nah, kita akan memberikan perintah ke sistem untuk menunggu sampai animasinya selesai seperti ini. Setelah itu kita cek langsung. Run project, start game. Nah, ini dia. Oke. Nah, masuk Pak Eko. Gimana? Ternyata ada jamur yang offset. Ya, sampai nabrak angka. Kita bisa mengatur supaya jamurnya tidak menabrak angka. Di mana tadi? Iya, di spawn jamur. Kita atur di bagian main, kemudian spawn jamur. Ini tadi belum diatur, makanya mepet angka 0 gitu ya. Ketika di spawn, kita berikan range yang berbeda. Tambahkan offset 50. Ini juga 50 dan ini minus
50. Sekarang coba kita cek. Munculnya jamur nggak mepet lagi, hanya ada di dalam. Nah, iya kak. Iya, nggak sampai mepet UI-nya. Hanya ada di sekitar tengah. Gitu. Loh, ya karena 50 pixel sih ya. Teman-teman bisa atur sendiri offset dari Y dan X-nya di bagian situ spawn jamur. Setelah special effect, kurang lengkap kalau tidak ada feedback yang namanya suara, guys ya. Jadi kita tambahkan suara di main, tambahkan node baru namanya stream audio stream player create. Nah, berikan nama jamur sound. Kemudian duplicate, Ctrl D. Yang kedua and sound, dan duplicate lagi. Yang terakhir level sound. Nah, ini dia. Untuk jamur sound, silakan masuk ke inspektor, seret jamur ke sini, stream. Kemudian untuk end juga, end sound ke sini, dan level sound ke audio stream. Oke. Bisa dicoba. Apakah suaranya bisa dimainkan? Nah, seperti itu. Nah, masalahnya di manakah kita memasukkan suara-suara itu? Ya, di script lah. Kita atur di scriptnya. Cari ambil di mana tadi? On player ambil. Ketika diambil berarti akan muncul bunyi jamur. Namanya play itu. Kemudian end sound di mana? Tebak. Ya, di sini game over. End sound, kemudian play. Dan yang terakhir level sound di mana? Ya, level sound itu menandakan kalau jamurnya bertambah, berarti di spawn jamur. Mana tadi spawn jamur? Nah, ini dia. Di sini. Kita tambahkan di baris ini. Play. Enter. Sekarang kita cek apakah feedbacknya berhasil. Nah, ini dia. Oke. Bisa didengarkan. Nah. Good. Nah, good. Selesai. Oke, sekarang saatnya menambahkan item baru namanya power up. Nanti fungsinya untuk menambahkan bonus waktu. Jadi kita gandakan aja yang jamur ya. Duplicate. Rename dengan nama power up. Gitu ya. Oke. Nah, ini dia. Silakan dibuka scene power up tadi. Ini. Nah, gambarnya kita ganti. Gambarnya kita ganti dulu, guys. Bersihkan. Kemudian kita ganti yang baru. Ini. Bikin animasinya yang gambar baterai. Add frame. Coba. Ya, cuma ukurannya kurang gede. Biar ukurannya gede berarti kita setting di transform skalanya 2. Nah, seginilah. Kemudian collisionnya kurang sesuai dengan bentuk dari baterai yang kotak. Berarti circle-nya diganti rectangle. Kita sesuaikan luasannya. Di area mana nanti player akan menabrak dan mendapatkan power up. Nah, ini dia. Sudah selesai. Kemudian kita hilangkan script jamur. Jamurnya dihilangkan. Ini juga belum diatur. Power up. Lalu kita tambahkan script baru untuk power up. Create.
Ini dia. Silakan dihapus. Untuk power up, bedanya power up ini akan menghilang kalau tidak segera diambil oleh player. Jadi di power up kita tambahkan timer. Timer silakan diganti menjadi lifetime. Jadi umur dari baterai ini akan menghilang sendiri jika nggak diambil. Kemudian di settingan lifetime pilih berapa detik akan menghilang, misalkan 3 detik jika nggak diambil. Kemudian pilih one shot, hanya timer ini hanya berlaku sekali sampai power up di spawn lagi gitu. Nah, untuk scriptnya lifetime ini kita hubungkan timeout. Alah, kita mulai dari awal ya. Oke, di power up kita tambahkan satu nodes lagi namanya timer create. Nah, ganti dengan nama lifetime. Oke, jadi nanti power. Oke, ini belum disimpan ya. Power diganti dulu dengan nama power up. Simpan dulu biar nggak crash. Oke, jika sudah lifetime, kita setting dulu white-nya berapa. Misalkan setelah 3 detik hilang. Kemudian ini dicentang one shot-nya. Jadi selama ini belum di spawn lagi, timernya akan berhenti di 3 detik. Simpan lagi. Ya karena tadi crash, jadi saya harus ngulang lagi. Sekarang kita hubungkan lifetime ke power up. Kita cek dulu. Nah, ini masih script jamur ya. Berarti scriptnya dihilangkan dulu. Kita tambahkan script baru namanya power up. Ini dia. Ini jamur, ini power up. Simpan dulu. Oke. Pilih lifetime, kemudian tambahkan sinyal. Klik 2 kali, arahkan ke power up, connect. Nah, kita isi. Ketika lifetime-nya ini habis dalam 3 detik, maka self-nya ini, power up-nya queue free. Oke, jadi nanti baterainya akan hilang sendiri. Simpan. Kita pastikan dulu di 2D-nya. Ini masih jamur kan? Karena tadi kita copy dari jamur, maka kita ubah animated sprite 2D-nya. Kita hapus dulu. Kita ganti dengan baterai. Open. Pilih yang baterai. Oke, sudah ya. Kemudian simpan. Nah, ukuran baterainya kecil banget kan? Jadi kita atur dulu di skalanya 2. Kemudian kita sesuaikan kolisinya dengan bentuk baterainya. Berarti circle ini kita ganti dengan rectangle. Sesuaikan luasannya. Seperti ini. Oke. Sudah, simpan. Lalu kita masuk ke main lagi. Oke, sekarang kita edit scriptnya. Kita tambahkan power up di sini. Copy aja di sini. Jamur scene diganti power up scene. Nah, power up scene preloads dari namanya apa? Power up. Namanya power up. Nah, ini dia. Oke, selesai. Nah, dari sini kita sudah bisa menambahkan fungsi baru lagi untuk power up. Jadi gini, kita tambahkan satu baris kode untuk
men-trigger power up function underscore on timer timeout var p sama dengan power up scene instantiate add child p. Posisikan power up-nya di mana? P screen size sama dengan screen size. Kemudian posisinya sama dengan vektor 2. Nah, untuk isinya kita samakan aja dengan spawn jamur. Copy di sini, paste, sama. Sekarang coba kita jalankan, bisa nggak? Start game. Nah, baterainya nggak muncul. Kenapa nih? Baik, kita cek dulu di power up di scriptnya. Oke, ada satu yang belum ditambahkan di tampilan desain. Coba ini tadi kok kegedean ya. Oke. Jadi kita tambahkan timer baru. Kita duplikat aja game timer, Ctrl D. Nah, ini namanya power up timer. Power up timer. Oke, untuk power up timer ini disimpan dulu ya. Dikasih sinyal ke ini main. Nah, ini harusnya bisa. Ini tadi belum ditambahkan. Untuk power up timernya berapa? Untuk power up timernya ini tetap one shot. Kemudian kita cek lagi apakah bisa nanti memanggil power. Ternyata enggak. Ketika power up timernya habis, ya kan, one shot, harusnya nanti akan men-spawn power up. Jadi untuk bisa men-spawn power up ini di sini. Nah, harusnya di sini. Spawn di bagian ini ya. Nah, di bagian proses. Ini dia. Ini dikopikan di proses. Baru nanti powernya akan keluar. Karena ini kayaknya nggak bisa deh kalau langsung kayak gitu. Oke, coba di sini di bawahnya spawn jamur kita tambahkan ini. Apakah berhasil? Nah, untuk level 1 kan belum ya. Kalau udah level 2 gimana? Di main on power up timer. A few moments later. Errornya apa tadi? Oh iya, bener. Oke, kenapa error? Karena belum ada screen size di dalam script ini. Jadi kita tambahkan var screen size sama dengan vektor 2D. Itu dia, dan 0. Apakah sekarang berhasil? Coba start game, kumpulkan jamurnya dulu. Harusnya setelah ini tetap gak muncul baterainya. Why? Oke, karena gak muncul, harusnya ini kan spawn power up gitu aja doang. Kenapa sih harus dikasih timer gitu ya? Kalau di tutorialnya sih gitu. Nah, ini namanya troubleshooting. Sekarang kita
tambahkan di sini. On power up timer timeout kita tambahkan di sini. Di dalam proses setelah spawn jamur. Ini sebenarnya spawn power up aja sih. Ngapain? Oke. Start game. Kita pastikan jamurnya habis dulu. Nah, apalagi? Ambil in base area to di power up. Oke. Betul. Jadi power up itu tadi belum dimasukkan ke dalam grup power up. Jadi masuk ke power up, kemudian pilih power up, masuk ke grup, rename menjadi power ups. Oke. Pastikan di scene jamur ini namanya tetap jamur. Baik, berarti sudah aman. Sekarang kita coba apakah berhasil. Nah, ini dia. Ini berhasil. Karena grupnya bukan jamur. Oke. Sekarang kita keluar dulu. Kita atur deteksinya ada di player. Kemudian edit script player. Nah, ini sudah di script player. Jika di antara enter, ini kita ganti namanya, tambahkan deteksi power ups ya. Power ups. Apakah sama tadi namanya? Power ups, bener. Ini. Kemudian kita edit bagian ini. Yang diambil adalah jamur, kemudian ini namanya power up objeknya gitu ya. Oke. Ini grup, ini objek. Jadi saya bedakan S sama tanpa S gitu ya. Ketika power up diambil, maka kita cek di script jamur seperti apa. Nah, seperti ini. Kita ambil aja untuk function ambil di power up di sini. Karena belum ada function ambil. Jadi nanti efeknya sama. Oh ya, yang penting malah ini. Ketika dimulai, apakah nanti ketika power up-nya diambil waktunya nambah? Iya. Ternyata belum. Oke, berarti perlu kita atur di sini. Kita perlu mengaturnya di main, kemudian cari di on player ambil. Nah, di sini kita menambahkan subtipenya. Oke, tambahkan argumen type, kemudian match type jamur, kemudian di dalamnya apa? Ini dia. Ini tinggal digeser ke kanan. Nah, setelah itu kita tambahkan untuk yang lain. Yang kedua apa? Power up. Nah, power up ini tadi ya. Sekarang behaviornya ya. Untuk power up kita tambahkan satu sound effect. Duplicate dulu, namanya power up sound. Power up sound, kemudian kita seret dulu namanya baterai wave. Nah, ini dia. Nah, itu. Ini menandakan kalau power up-nya sudah jalan. Jadi di power up ini ada suara itu tadi. Kemudian yang berubah apa? Bukan skor, tapi adalah sisa waktu plus 5 gitu. Dan yang diganti ini adalah update apa? Update timer.
Nah, update timer dari sisa waktu. Oke, sekarang kita cek lagi apakah berhasil. Oke, untuk jamur berhasil, power up. Nah, berhasil. Nah, untuk sekarang berarti udah selesai. Bagaimana untuk game overnya? Ya, untuk itu supaya lebih cepat ya, kita ganti aja durasinya ke 6 detik gitu. Coba biar langsung game over gitu ya. Berupaya semaksimal apapun tetap game over. Biarin dulu lah. Nah, apa yang terjadi ketika game over? Harusnya baterainya hilang. Itu yang terjadi di jamur, tapi di sini belum. Jadi di game over mana tadi? Ketika game over, ini di bagian ini dicari jika ada ya. Call group namanya power ups queue free, harusnya gitu. Jalankan lagi. Jadi ketika nanti game over, baterainya tadi nggak nyangkut gitu ya. Start game. Biarkan dulu. Start game. Nah, power up-nya udah hilang. Cuma yang jadi masalah adalah harusnya power up-nya itu hilang sendiri, gitu ya. On lifetime timeout queue free. Jadi di power up tadi harusnya emang di setting lifetime-nya nggak usah lama-lama, 2 detik ya. Kemudian di bagian main power up ini, ya, ini dia lifetime timeout-nya berarti segitu. Oke, harusnya power up-nya hilang, harusnya sih ya. Sekarang coba durasinya dijadikan banyak lagi. Play. Dalam waktu 2 detik harusnya hilang. Ternyata power up-nya nggak hilang. Ini di mana? Ketika ini ditambahkan lifetime, ini dia auto start. Oke. Oke, benar. Nah, untuk power up tadi kan nggak hilang sendiri. Supaya hilang sendiri tadi ada satu langkah yang belum di setting di lifetime, itu auto startnya di on, gitu ya. Untuk mempersingkat 2 detik bisa supaya lebih menantang. Kemudian kembali ke main. Nah, di power up timer tadi 1 detik. Ketika 1 detik jalan nanti ini. Oke. Ada jeda 1 detik untuk menambahkan timer power up di scene main. Baik, sekarang save semua scene, dan untuk
kali ini sudah selesai dan tugasnya teman-teman adalah terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya.